Halo semua, di video ini kita akan membahas tentang tipe belajar. Memahami dan menerapkan gaya belajar yang tepat adalah kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan mengenali gaya belajar, memungkinkan kita untuk belajar dengan lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan pilihan jurusan pada saat kuliah nanti, kalian harus mengetahui gaya belajar kalian. Secara garis besar, kita mengenal ada 3 tipe belajar, yaitu manusia visual, manusia auditori, dan manusia kinestetik. Manusia visual di mana ia akan secara optimal menyerap informasi yang dibacanya atau dilihatnya. Yang kedua, manusia auditori, di mana informasi yang masuk melalui apa yang didengarnya akan diserap secara optimal. Dan yang ketiga, manusia kinestetik, di mana ia akan sangat senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserapnya terlebih dahulu dicontohkan atau ia membayangkan orang lain melakukan hal yang akan dipelajarinya. Orang dengan tipe visual akan lebih memahami melalui apa yang mereka lihat. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. Sementara, untuk orang dengan tipe auditori, dia akan lebih memahami sesuatu melalui apa yang mereka dengar. Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata. Musik, irama, dialog internal, dan suara menonjol pada tipe auditori. Dan yang terakhir, kinestetik. Orang dengan tipe kinestetik belajar melalui gerak, emosi, dan sentuhan. Modalitas ini mengakses pada gerakan, koordinasi, irama, tanggapan, emosional, dan kenyamanan fisik. Ciri orang dengan tipe belajar visual. Biasanya, orang yang mempunyai tipe belajar visual itu cenderung rapi, teratur, memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, mengingat dengan asosiasi visual, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan sering meminta orang lain untuk mengulangi ucapannya. Lebih suka membaca daripada dibacakan, dan pembaca yang cepat. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau dalam rapat. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Lebih menyukai seni gambar daripada musik. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak. Mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata yang tepat. Biasanya, orang dengan tipe belajar visual tidak terganggu dengan keributan. Yang kedua, ciri orang dengan tipe belajar auditori. Mereka suka berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. Perhatiannya mudah terpecah dan mudah terganggu oleh keributan. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis dan lebih suka mengucapkan secara lisan. Berbicara dalam irama yang terpola. Lebih suka musik daripada seni gambar. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dan orang dengan tipe belajar auditori biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang ketiga, ciri orang dengan tipe belajar kinestetik. Mereka berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka saat berbicara.
berdiri berdekatan saat berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Belajar melalui memanipulasi dan praktik. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Tidak dapat mengingat geografis, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu. Menyukai permainan yang menyibukkan. Mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Suka mengetuk-ketuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan. Ingin melakukan segala sesuatu. Dan orang dengan tipe belajar kinestetik, kemungkinan tulisannya jelek. Nah, berikutnya, jurusan apa yang sesuai? Jika kamu memiliki tipe belajar visual, kamu bisa memilih jurusan seni seperti seni rupa, desain komunikasi visual, perfilman, multimedia, game, dan animasi. Kamu juga bisa memilih jurusan yang berkaitan dengan fashion, seperti jurusan fashion design atau tata busana, tata rias. Tak ketinggalan jurusan teknik seperti teknik arsitektur, tata kota, dan sebagainya. Biasanya, jika kamu memiliki tipe belajar auditori, kamu bisa memilih jurusan seni musik. Jurusan ini ada yang pendidikan dan ada pula yang seni musik murni. Perbedaannya, jika di pendidikan, kamu juga akan mendalami ilmu bagaimana cara mengajar musik yang baik. Nantinya, kamu akan ada mata kuliah praktik keterampilan mengajar atau PKM. Kalau yang murni, kamu akan belajar lebih mendalam dari sejarah dan seluk-beluk musik. Namun tidak menutup kemungkinan kamu juga memiliki opsi untuk memilih jurusan sastra. Dalam jurusan sastra, kamu juga akan mempelajari fonologi, apresiasi drama, dan lainnya yang berkaitan dengan suara serta pendengaran. Untuk kamu yang tergolong tipe kinestetik, kamu akan efektif jika belajar dengan melibatkan gaya gerak. Kamu sensitif menyerap pelajaran melalui gerakan, sentuhan, tekstur, dan indera perabaan. Hal ini berkaitan seperti olahraga, menari, memainkan musik, dan lainnya. Kamu bisa menambahkan dalam daftar pilihan jurusanmu seperti jurusan olahraga. Jurusan olahraga sendiri memiliki cabang seperti pendidikan jasmani dan kesehatan, olahraga rekreasi, kepelatihan, kecabangan olahraga, ilmu keolahragaan, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mengetahui tipe belajarnya, kira-kira jurusan apa yang cocok? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.